Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Sigit TV, channel kesayangan saya. Untuk pagi hari ini saya akan berbagi informasi, tips, trik atau mungkin untuk cara menurunkan TDS air rumah ya. Mungkin yang rumahnya TDS airnya tinggi ya, bisa melakukan dengan cara ini, setidaknya TDS turun sedikit ya. Mungkin agak drastis juga sih, nggak sedikit juga. Oke, untuk alat dan bahan yang saya sediakan yaitu ini adalah filter kation ya. Ini di dalamnya ada serbuk kation, dan ini namanya filter anion ya. Ini di dalamnya juga ada serbuk anion. Nah, ini rencana akan saya cuci terlebih dahulu dan akan saya aktifasi dulu, sehingga nanti bila digunakan air bisa filter ini bisa bekerja ya. Tanpa diaktifasi terlebih dahulu, nanti filter ini tidak akan bisa menurunkan TDS. Dan yang kedua ada ini adalah soda api. Soda api ini digunakan untuk mencuci serbuk dari anion ini ya. Nanti serbuk anion ini akan saya cuci dengan soda api itu, dan juga nanti serbuk kation ini akan saya aktifasi dengan air aki sur ya. Oke, bagaimanakah caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya untuk serbuk kationnya. Kita taruh ke dalam wadah. Ya, ini bentuk dari serbuk kation seperti pasir ya. Warnanya agak kecoklatan. Untuk yang serbuk anion nanti sama seperti ini, tapi butirannya lebih agak halus dan warnanya juga lebih agak kemerahan. Oke, kita siram terlebih dahulu biar wadahnya bersih. Ini air biasa ya teman-teman. Ini air keran biasa. Mungkin untuk mencuci ini. Nah, kita ini buat nyuci sekalian buat untuk nyampur air aki. Jadi dikasih air secukupnya ya, segini kira-kira. Kemudian nanti dicampur dengan air aki sur. Oke, lanjut ke bagian serbuk anionnya. Oke, kita buka ya. Ini wujud dari serbuk anionnya. Ini agak lebih halus ya dibanding kation. Hampir sama ini. Tapi kalau dilihat secara teliti atau sesama, kelihatan perbedaannya agak lebih halus. Dan biasanya serbuk kation itu di wadah akan meninggalkan jejak warna coklat ya, di adahnya sini biasanya. Seperti ini. Nah, ini warnanya jadi kuning karena kena serbuk kation yang tadi. Yang anion tidak menimbulkan bercak karena warnanya memang warna dasar. Ini waktu baru dulu ya warnanya putih seperti ini.
Oke, kita siram dulu, lalu sambil kita isi air. Nah, nanti dikasih air sekitar segini juga ya. Sebenarnya enggak harus berapa liter gitu sih, secukupnya aja. Oke, ya udah selesai semua. Serbu kation, serbu anionnya sudah saya masukkan ke wadah. Sekarang kita cuci ya. Kita mulai dari kationnya lagi. Kita cuci dengan serbuk kationnya, kita cuci dengan air akisur ya. Untuk air akisurnya juga secukupnya aja ya, kira-kira 300 ml lah, cukup. Tambah lagi sedikit. Oke, terus kita aduk ya serbuknya ini. Setelah kita isi akisur, kita campur dengan akisur, kita aduk. Usahakan ngaduknya pakai bahan plastik ya, jangan pakai bahan logam karena nanti berkarat lagi ya yang buat ngaduk. Oke, setelah diaduk kita diamkan selama 15 menit ya. Ini nanti setelah diaduk, biasanya efek dari air aki ini akan mengangkat serbuk-serbuk kapur ya, yang sebelumnya kita pakai ini kan ada kotorannya. Setelah kita pakai itu biasanya menyaring kapur-kapur itu. Nah, kapur-kapur itulah nanti yang akan terangkat dicuci pakai ini, pakai air akisur. Oke, kemudian kita lanjut ke ini ya, ke serbuk anion ya. Serbuk anionnya kita cuci pakai soda api. Hati-hati ya teman-teman ya, karena ini zat kimia, jadi harus agak berhati-hati. Nanti setelah menuangkan ini, kalau bisa langsung cuci tangan. Alangkah lebih baiknya lagi pakai sarung tangan ya teman. Oke, kita kasih sekitar 3-4 sendok ya. Segitulah kira-kira secukupnya saja. Oke, setelah itu sama kayak yang serbuk anion tadi ya, kayak yang serbuk kation tadi, kita aduk sampai larut serbuk soda apinya. Oke, setelah itu kita tunggu juga sama selama 15 detik. Oke ya, begitu dulu. Nanti kita lihat update-nya ya setelah 15 menit. Oke teman-teman, ini setelah 15 menit ya dari proses pencucian tadi. Kita lihat kondisi dari serbuk kation dan anionnya seperti apa. Untuk serbuk kationnya sendiri jadi berwarna agak pucat ya sekarang. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena serbuk kation ini sebenarnya sudah pernah saya pakai. Nah, di rumah saya itu kebetulan TDS-nya agak tinggi, jadi serbuk kation ini sudah menyerap beberapa kotoran ya. Salah satunya itu kapur. Nah, pucat ini terjadi karena ada beberapa serbuk kapur yang tercampur dengan yang meresap juga di serbuk kationnya. Kita lihat ya, kita aduk dulu.
sambil kita cuci serbuk kationnya. Nah ini warnanya jadi putih ini. Airnya pun jadi berwarna putih. Nah ini adalah proses pencuciannya ya. Nah ini ada beberapa kapur yang terangkat nih. Nah jadi seperti ini nantinya. Nah ini terlihat kan. Nah, ini ada beberapa, mungkin ada zat kapur, ada kotoran-kotoran yang lain. Oke, kita cuci dulu serbuk kationnya. Kita buang ya air dari serbuk kation ini. Campuran dari akisur dan air biasa. Kita buang perlahan ya. Oke, lalu kita bilas lagi. Ini proses pembilasan serbuk kation yang kedua ya. Usahakan nanti pembilasan sampai bersih. Jadi kita bagaimana lihat kondisi sudah bersih atau belumnya, nanti kita lihat melalui alat TPS meter ya. Oke, kita bilas proses bilas kedua dulu. Oke teman-teman, ini setelah proses pembilasan yang ketiga ya. Biasanya dalam proses pembilasan ketiga ini airnya sudah serbuk pasir kationnya ini udah bersih. Gimana cara kita lihat kalau pasir kationnya ini sudah bersih dari cairan akisur tadi sama kotoran-kotoran yang menempel? Nah ini caranya, kita pakai TDS meter ya. Ini TDS meter, mungkin teman-teman udah banyak yang punya ya. Terus caranya lihat gimana? Nah ini kita ukur di kandungan TDS di air baku kita, air rumah kita dulu. Kita ukur berapa. Nah 156 ya TDS di air baku saya, di air baku di rumah saya. Nah ini nanti hasil pengukuran dari TDS yang ada di air kation ini harus sama atau di bawah dari air baku, jadi tidak boleh lebih dari air baku rumah saya ini. Oke, kita lihat ya. Yuk kita ukur air ini. Nah kita dapat hasilnya 118 ya. Ya, ini. Ya. Ini di 118 ppm. Jadi sudah turun ya dari air baku yang di rumah saya. Dan ini air yang bekas cucian dari pasir kation tadi. Jadi sudah turun air TDS airnya. Jadi pasir kation ini sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Oke, kita buang airnya dan kita saring pasirnya dan kita masukkan ke wadah kembali. Oke, kemudian kita lanjut ke proses pencucian dari pasir anionnya ya, atau serbuk anionnya. Kita bersihkan dulu, kita aduk-aduk dulu biar kotorannya keangkat, dan juga
ya air soda apinya membersihkan dari serbuk-serbuk anion ini. Oke, udah selesai, kita buang air soda api ini. Hati-hati, pelan-pelan ya, jangan sampai pasir anionnya ikut terbuang. Oke, kita bilas seperti pada pasir kation tadi ya. Kita cuci bersih sampai 3 kali bilas. Biasanya untuk bilas ketiga itu kandungan TDS nya sudah sama, jadi mengindikasikan kalau pasir anion ini sudah bersih dari cairan soda api ya. Kalau masih di atasnya, di atas dari air baku yang saya gunakan untuk nyuci anion ini, berarti itu indikasi kalau pasir anion ini masih mengandung cairan soda api gitu. Oke, kita lanjutkan proses pencucian. Nah, oke teman-teman, ini dari filter anionnya sudah saya bilas selama 3 kali. Nah, ini kita cek terlebih dahulu ya, apakah TDS yang ada pada air di filter anion ini sudah di bawah air baku belum ya TDS nya. Oke, kita cek dulu TDS air bakunya tadi di 150-an ya. Ya, 180-an, 181. Ini tadi saya ambil air dari keran langsung, jadi memang TDS nya agak lebih tinggi dari yang tadi. Yang tadi itu saya ambil dari tandon air. Oke, 181. Sekarang kita cek yang ada di air anion ini ya. Oke, kita hold. Nah, di 184 ya, berarti masih tinggi ya. Jadi masih kita bilas 1 kali lagi. Oke, kita bilas 1 kali lagi. Oke, setelah kita bilas 1 kali lagi ya, kita cek lagi apakah sudah bersih belum. Cara ngeceknya seperti tadi, kita cek air baku di 180 dan 181 ya tadi. Kita open dulu, kita lepaskan holdnya, kita masukkan ke sini. Apakah sudah di bawah air bakunya? Ya, sudah di bawah ya, berarti menandakan filter anion ini sudah bersih dari larutan soda api tadi ya. Sedikit info ya, teman-teman jangan lihat dari angkanya saja, tapi biasanya di belakang angka itu juga ada kali 10 atau kali 100 gitu, biasanya juga keluar. Nah, hati-hati ya, jangan sampai salah. Kalau di 162 tanpa kali, ini berarti sudah benar, berarti filternya sudah bersih. Nah, kalau di belakangnya masih ada kali 10, nah itu berarti kandungan campuran soda apinya masih tinggi ya di situ ya. Harus kita bilas beberapa kali agar mencapai kondisi yang diinginkan tadi. Oke, lanjut kita masukkan pasir dari anion ini dan kita rangkai pada sistem filtrasi. Nanti kita aplikasikan dan kita lihat bekerja atau tidak filter dari anion dan kation ini. Seberapa efektifkah filter anion dan kation ini dalam menurunkan TDS? Ya, kita lihat kelanjutannya ya. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, ini setelah saya kembalikan ke wadahnya ya, pasir dari filter anion dan kation ini. Sekarang kita rangkai. Untuk perangkaiannya, filter kation ini berada di depan ya, di depan, kemudian
disirkulasikan masuk ke filter kation dulu. Nah nanti naik masuk ke filter anion, nah baru ke selang output, nah masuk kembali ke wadah penampungan ya. Oke, jangan sampai keliru ya. Jadi kation di depan, anionnya di belakang. Oke, sekarang kita rangkai ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini setelah saya rangkai filternya, nah kemudian kita akan instalasi di tandon air yang akan kita filtrasi airnya ya. Nah, nanti kita akan pasang filter ini yang berisi anion dan kation ini, kita instalasikan ke tandon penampungan. Untuk alatnya itu saya pakai pompa akuarium ini ya. Ini nanti di bawah sini. Nah kemudian selangnya dialirkan ke filter sini ya, ke filter sini, dan kemudian air mengalir ke filternya ini dan keluar, dan kemudian airnya dimasukkan lagi ke tandon ini dan disirkulasikan terus sampai mendapat TDS yang diinginkan ya. Nanti TDS-nya akan turun secara perlahan ya, karena ini memang filternya sedikit ya, bubuk karbon dan anionnya sedikit, jadi nanti turunnya agak sedikit, dan pompanya agak perlahan ya, dan pompanya pun juga enggak begitu yang kenceng, jadi nanti turunnya juga mengakibatkan turunnya TDS nanti juga akan perlahan. Oke, langsung saja kita instalasikan dulu ya. Oke teman-teman, nah ini filternya sudah terpasang. Jadi sesuai yang saya katakan tadi ya, ini mulai dari pompa ya, pompa akuarium. Nah ini kemudian nanti saya alirkan masuk ke filter kation, dan kemudian dialirkan ke filter anion, dan kemudian dikeluarkan menuju ke saluran penampungan lagi. Nah kemudian akan diolah lagi, akan diturunkan kembali dengan filter ini. Nah diturunkan sampai TDS yang sampai pada kondisi TDS yang akan kita butuhkan ya. Kita butuh berapa TDS nya. Nah oke teman-teman, ini udah saya nyalakan ya untuk pompanya ya. Ini memang pompanya agak kecil ya ngalirnya, jadi nanti proses penurunannya pun juga agak lama, dan filternya pun juga sedikit isi dari kation anionnya, jadi nanti penurunannya pun juga memerlukan waktu. Untuk bisa lebih cepat mungkin pompanya diperbesar mungkin ya, atau pakai jet pump itu. Nah untuk filter, untuk pasirnya mungkin diperbanyak ya, jadi nanti maksimalnya, jadi waktunya pun juga lebih cepat. Terus oke, ini sekarang kita buktikan apakah TDS nya benar-benar turun ya. Kita cek lagi ya, dari tadi di TDS air baku ini sudah mulai turun. Jadi TDS air bakunya tadi 180 ya. Nah sekarang kita lihat, maaf salah pencet. Oke, kita lihat sekarang ya TDS nya berapa. Ya, saya bentar agak ngeblur ya. Bentar, nggak mau fokus ya kameranya. Nah ini
ternyata TDS air bakunya sudah turun jadi 172 ya. Jadi dari 180 tadi ya dialirkan sebentar sudah jadi 172 karena memang airnya itu yang di atas itu yang sudah ke filter ya. Terus kita lihat setelah masuk filter itu penurunannya berapa sih kalau dilihat langsung dari output. Oke teman-teman, sekarang kita lihat penurunan TDS yang terjadi ya, penurunan TDS yang terjadi yang langsung keluar dari selang outputnya ya. Jadi nanti penurunannya berapa? Kalau tadi kan kita lihat yang di chamber penampungan itu sudah mulai turun. Nah, tapi turunnya sedikit. Nah, kita lihat penurunannya kalau langsung dari pipa output. Jadi air masuk langsung ke filter. Nah, nanti keluarnya itu langsung jadi berapa tuh? Dari 180 tadi, dari 180 ppm TDS tadi. Nah, setelah keluar dari filter menuju ke selang output, nah itu nanti TDS-nya turun berapa. Oke, sekarang kita cek. Oke, kita cari TDS-nya dulu. Kita ambil TDS-nya dulu. Oke ya, ini TDS-nya. Kita mulai masih kekunci di 100 dulu. Oke ya, ini 0, udah 0 ya. Tuh, maaf kurang fokus. Oke. Nah, kita cek sekarang TDS-nya berapa di chamber. Di chamber 168 ya. Nah, untuk yang langsung di selang output, outputnya kita lihat ya. Ini air yang dari selang output. Oke, kita hilangi dulu. Nah, kita cek lagi. Oke, kita kunci. Nah, ini penurunannya ya, langsung di 40 ppm ya. Jadi cukup jauh ya. Dari 180 ppm langsung ke 40 ppm ya TDS-nya. Nah, ini menandakan bahwa filtrasinya bekerja. Oke, apa mungkin masih ada yang ragu ya, kita tes lagi aja ya. Oke, ini juga gambarnya agak ngeblur ya, kita kembalikan ke 0. Kita masukkan lagi ke TDS air bakunya. Oke, kita tes di 165 ya. Ini semakin turun perlahan-lahan ya. Terus kita lihat yang dari selang output ya. Ini kita kembalikan lagi. Kita ambil dari air dari selang output ya. Ini selang outputnya keluar, masuk ke sini ya. Oke, sudah cukup. Belum masuk. Ini kita masukkan. Ya, udah cukup. Gini ya. Sekarang kita lihat TDS-nya. Ini kita kembalikan dulu dari 160 tadi ya, 65 kita hilangkan, kita nolkan lagi, kita masukkan ke sini, kita kunci ya, kita lihat ya 42 ya naiknya, turunnya ya, memang agak beda-beda kadang. Mungkin ini ada air yang dari bak penampungan ikut ke ciduk tadi ya. Ya ini tapi kita lihat ya, memang perbedaannya jauh dari 180 langsung ke 42. Penurunannya lumayan ya. Nah, ini untuk mencapai di TDS mungkin di bawah 10 kita tunggu 1 jam sampai 1,5 jam. Biasanya itu nanti air udah TDS-nya udah di bawah 10. Oke. Ya, gitu dulu teman-teman ya.
percobaan dari saya, sekian video dari saya. Mohon maaf ini kameranya memang agak ngeblur ya, karena tempatnya agak gelap. Ya itu sekian dulu video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau ilmu yang salah saya sampaikan, mohon maaf, karena ini hanya sekedar percobaan semata ya, membagi bukan ilmu ya, mungkin membagi pengalaman yang saya lakukan ini ya, dalam menurunkan air TDS yang ada di rumah. Oke, untuk percobaan selanjutnya itu kita akan coba ya air yang TDS rendah ini. Kan tadi sudah kita cuci pakai soda api dan kita cuci pakai aki sur. Aman enggak sih? Nah, biasanya air ini saya gunakan untuk setelah TDS-nya turun ya, langsung saya gunakan untuk nguras akuarium saya ya. Dan alhamdulillah ikan-ikan saya tidak ada yang mati dan tidak ada yang sakit, mungkin karena efek samping dari zat-zat kimia tersebut. Alhamdulillah sehat-sehat saja, dan saya yakin kalau pencuciannya dilakukan dengan bersih dan diteliti pakai alat TDS tadi yang sesuai saya instruksikan tadi, saya yakin airnya aman untuk hewan peliharaan. Untuk diminum pun saya juga pernah untuk saya minum, tapi memang untuk rasanya ya sudah pernah saya ukur dipakai pH meter. Memang untuk air yang langsung keluar ini biasanya pH-nya agak rendah, jadi asam ya. Tapi nanti setelah beberapa hari didiamkan, itu nanti pH-nya juga akan naik sendiri di kisaran 6-7, akan 7 lebih ya. Tapi kalau baru difilter gini, biasanya pH-nya itu bisa di 5-6, tapi seringnya juga 6-7 juga. Oke, demikian. Besok saya akan coba untuk waktu berikutnya akan saya coba untuk nguras kolam, untuk nguras akuarium saya ya. Dan kita lihat nanti efeknya apa yang terjadi pada ikan ya. Apakah sehat-sehat, apakah ada yang teler. Oke, demikian video saya. Banyak kesalahan, saya minta maaf. Mohon dukungan untuk perkembangan channel saya ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.